Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah dan taufik pada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini kembali dikumpulkan di majelis taklim wa zikir Hidayatul Quran. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada sore hari ini senantiasa mengundang maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengundang rahmat daripada Allah, mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada sore hari ini kita senantiasa diberikan umur yang panjang dalam sehat dan afiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah majelis zikir Hidayatul Quran rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyum fala tajlimu fiman anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Surah At-Taubah ayat 36, yang mana artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ketentuan dan ketetapan daripada Allah, setiap setahun ini terdapat 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang mulia atau yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan-bulan yang 4 itu. Dan pergilah dan perangilah kaum musyrikin itu semua sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di setiap 12 bulan itu ada namanya 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 24 bulan ini sebelum Islam ada, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka telah mengenal yang namanya 4 bulan. Ashhurul Hurum ini mereka kenal. Orang-orang Timur Tengah, orang-orang jazirah Arab mengenal yang namanya Ashhurul Hurum. Jadi setiap 4 bulan dalam 1 tahun, 4 bulan ini mereka libur untuk berperang. Mereka libur untuk saling jalin menjalin. Yang pekerjaannya merampok libur, dan pekerjaannya mencuri selama 4 bulan ini libur dulu dan setahun. Tapi semenjak orang kafir Quraisy kita menabrak atau meranjah rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh Allah untuk memerangi, sekalipun itu di Ashhurul Hurum, sekalipun itu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jamalu kadistadraka kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyarata syahran. Minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyah. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. War Rajab mudar ladzi baina Jumadil wa Sya'ban." Rasulullah bersabda, "Ingatlah sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Jadi Rasulullah mengatakan 4 bulan yang Ashhurul Hurum. 4 bulan diantaranya yang dinamakan Ashhurul Hurum atau bulan yang disucikan oleh Allah, diantaranya itu mutawaliyah, berturut-turut. Dzulqa'dah telah berlalu. Ya, ini masuk Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 mutawaliyan, salah satu mutawaliyan, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kita sebagaimana umat Islam jangan ada apa yang namanya bulan Hijriah. Bulan 12 bulan Hijriah, jangan bulan masih haji yang kita hafal Januari, Februari, Maret, April. Tapi ketika ditanya bulan Hijriah, kadang-kadang hafalnya, kadang-kadang tahunnya. Apalagi yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Jadi yang namanya bulan-bulan di sisi Allah ini mesti ada kelebihan dan kemuliaannya. Tapi yang ditegaskan oleh Allah yang namanya Ashhurul Hurum itu 3 bulan yang berturut-turut Dzulqa'dah, di mana orang berbuat baik insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Dzulqa'dah. Di mana selama orang bermaksiat durhaka kepada Allah, dosanya pun digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang bulan Dzulhijjah, mau masuk bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tayna al-kautsar fasholli lirabbika wanhar." Wanhar di sini yaitu 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ini bulan hari-hari yang mulia. Hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah banyak mempunyai keutamaan. Ya. Sebagaimana di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah terdapat Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Di mana ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, ya kurang dari wajar ketika dia berangkat daripada misalnya daripada Yaman atau daripada Indonesia, itu dinamakan jalan. Pergi ada mungkin dengan apabila kita berkendaraan, menghitung waktu paling kadang sehari 2 hari hanya sampai daripada jalan ke Masjidil Haram atau tanah suci Makkah al-Mukarramah. Jadi ini Ashhurul Hajj, Dzulshawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa asrafin Dzulhijjah. Ketika seseorang sudah mengambil tiket, itu diharapkan baginya apa-apa yang dihalalkan dia sebelum berihram. Seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji, nawaitu ahramtu biha wa nawaitu ihram wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ketika seseorang sudah melapaskan di dalam hatinya meniatkan aku melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji dan berihram dengannya, maka diharamkan baginya apa-apa yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan puasa dulu, suami istri berhubungan selama dia berihram pada boleh berhubungan. Sebelum dia tahallul, sebelum dia selesai melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah umrah sekarang nyaman, ya berangkat ikat tawaf sa'id ukur selesai. Tapi kalau ibadah haji apabila sampai 9 Dzulhijjah sampai 10
Yang kita itu ada halal lagi yang sebelumnya haram, tapi setelah tahallul awal itu sudah dihalalkan. Cuma ada beberapa dua yang belum dihalalkan. Kalau tadi selesai sampai tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Ini perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung. Ketika di hari tarwiyah, orang ketika mau melaksanakan haji disunahkan untuk bermalam di Mina. Ini orang yang melaksanakan haji. Tapi ketika orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya kita masih berada di kampung, apanya kita ulah, apanya kita usahakan, kita ibadah, kita doa sebagaimana berdoanya orang yang ada di hari tarwiyah. Kita berpuasa, orang disunahkan puasa tarwiyah. Bukan hanya 9 Zulhijjah, tapi 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 baru hari raya, hari lebaran Idul Adha. Nah, di mana 9 Zulhijjah puasa, orang ketika hendak menuju Arafah. Nah, kita pun di kampung, apa yang kita usahakan, apa yang kita gunakan waktu ketika di hari 9 Zulhijjah istirahat berusaha, puasa, kita laksanakan puasa. Karena puasa yaumun nahar, puasa sebelum hari raya haji, ini fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Hanya satu hari ketika dia berpuasa di hari 9 Zulhijjah. Jadi mutawalian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Di antara yang terpisah yaitu bulan Rajab, ini diatur antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan Rajab, bulan di mana bulan Isra Mi'raj, ya. Isra wal Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Ketika seseorang berada di bulan Zulhijjah, kita pergunakan, kita usahakan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal-amal pada hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi berlomba-lomba. Rasulullah bersabda lewat Sayyidina Abbas bin Abdullah, Sayyidina Abbas bin Abdullah radhiyallahu. Tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa yang kita bisa usahakan? Sholat, menuntut ilmu, termasuk ya, jangan sampai libur. Karena orang menuntut ilmu, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ya, orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat daripada 1000 rakaat. Hanya duduk di majelis ta'lim, hanya duduk di majelis ilmu, hanya duduk di majelis zikir sesaat 2 jam, satu paling lawas 2 jam. Ini lebih baik daripada orang yang sholat sebanyak 1000 rakaat sehari semalam. Sambutlah dia dan sehari semalam mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Tapi untuk menuntut ilmu ya sangat berat. Ya, pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala orang menuntut ilmu di majelis mana juga pun itu pahalanya lebih baik daripada orang yang menyaksikan 1000 jenazah. Sambutlah dia dalam sehari menghadiri jenazah 1000 dan 1000 dibayarkan tanyaman dia. Ini per orang, satu di sini, satu di Alwan, satu di berapa. Itu dilihat dalam sehari semalam mungkin karena mencukupi waktu kita untuk mentakziah, untuk apa yang kita ziarah, menghadiri, menyaksikan daripada 1000 jenazah. Tapi pahala orang yang duduk di majelis zikir ini lebih baik lagi daripada orang yang menyaksikan dan hadir daripada 1000 jenazah. Dan sholat, apalagi orang yang menuntut ilmu itu pahalanya lebih baik daripada menengok, menjenguk, mengilangi 1000 orang negeri.
Di rumah sakit itu berapa kamar? Paling banyak 100 atau 200 kamar, 200 ikut aja tuh jenazahnya. Sanggup pakai tunggal 2 kamar apa hilangnya, mendoakan. Tapi ketika orang hadir di majelis taklim ini lebih baik, bukannya sama, tapi lebih baik daripada orang yang menengok daripada 1000 orang yang sakit. Apalagi di bulan-bulan yang mulia, apalagi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah. Cuma kita aja kita tak tahu. Ini rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis pula oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, sesungguhnya malam yang 10 itu adalah malam 10 Zulhijjah. Dan malam Al-Witr ganjil adalah hari Arafah. Sedangkan Al-Asra malam As-Syafu malam yang genap adalah hari raya Kurban. Jadi di antara sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam-malam 10 Zulhijjah ini malam yang agung, malam yang mulia. Malam witir yaitu malam 9 Zulhijjah, malam Arafah. Namanya kita akan hadir di malam Arafah. Wukuf di Arafah itu wukuf kita juga mengerjakan amal-amal apa yang dikerjakan orang Arafah. Dengan harapan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mereka dapat kita pun juga dapat. Ya, karena Arafah ini merupakan rukun akbar, rukun yang besar ketika seseorang menghendaki haji. Haji dan umrah itu bedanya rukun di Arafah. Yang lain itu wajib kan bisa diganti dengan dam. Yang sunnah bisa diganti dengan yang ada bapak sunnah. Tapi kalau rukunnya bedanya cuma wukuf di Arafah. Makanya umrah itu disebutnya dengan haji yang kecil. Haji kecil. Nah, ketika seseorang berada di Arafah itu pelebur dosa bagi orang yang hadir berada di Arafah. Pelebur dosa ketika dia berada di padang Arafah. Nah, kita berharap yang ada di Bandung itu mudah-mudahan tular aja kita daripada untuk Pak Arafah. Karena menunggu haji awas. Ya, duit ada satu belum tentu langsung tulak. Tulak haji terus ratusan juta hanya tertulak. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah subhanahu rezeki yang luas. Ambil berhaji cepat berhajinya, ambil umrah cepat umrahnya. Amin. Dan kita berharap dengan majelis taklim yang singkat ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah meluaskan rezeki kita. Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan-urusan mereka dimudahkan oleh Allah, segala hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dari keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.